Bab 4781 sampai bab 4782. Gu Pingan, Gu Xiaoyu, dan Lingxi sedang bersiap untuk pergi bersama dan pergi ke dunia rahasia sekte untuk memanfaatkan peluang. Platform tantangan Tianbang berada di kaki Gunung Peri Tianbang. Masuk dan keluar, Anda akan melihat satu sama lain. Gu Pingan hanya meliriknya, lalu matanya terpaku. Adik kelima? Lingxi tidak tahu kenapa, kakak tertua, kamu masih memikirkan saudara junior kelima. Meskipun Qin Chen gagal melewati pertemuan murid baru, mereka semua sangat menyesal. Tapi, jika Anda tidak lulus, tidak ada gunanya memikirkannya. Namun, Gu Pingan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia terus menatap platform tantangan. Apa yang kamu lihat? Lingxi merasa aneh dan mengikuti tren. Adik kelima, kejutan muncul di mata Lingxi. Tampaknya kakak kelima lulus penilaian konferensi murid baru. Jadi saya berkata, bagaimana mungkin kakak kelima gagal dalam penilaian dengan kekuatannya? Gu Pingan tersenyum. Jika dia benar-benar gagal dalam penilaian, dia pasti tidak akan muncul di Gunung Buzu. Dia menantang para murid Tianbang. Gu Xiaoyu semakin terkejut karena ini. Pasti begitu, Lingxi juga terkejut. Siapa lawan kakak muda kelima? Lingxi memandangi Gunung Moxuan. Gu Pingan menilai, kakak senior ini sangat kuat. Aku tidak tahu apa hasilnya nanti. Ayo pergi, ayo bersorak dengan adik junior kelima. Lingxi berjalan menuju platform tantangan. Itu dia, Tang Yilan dan He Zihan saling memandang. Keduanya melihat keterkejutan di mata mereka. Apakah saya benar? He Zihan segera menginginkan persetujuan Tang Yilan. Tang Yilan menghindari membicarakannya. Beraninya dia menantang Moxuan Shan? Adalah normal bagi Lingxi dan yang lainnya untuk tidak mengenal Moxuan Shan, tetapi Tang Yilan mengenal Moxuan Shan. Karena sebelum Mo Xuanshan datang ke Gunung Buzu, dia pernah tinggal di Xia Xinzu dari keluarga Tang dan memiliki reputasi yang baik. Meskipun orang ini adalah Zhongsheng asli, bahkan aku bukan lawannya, mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan Mo Xuanshan. He Zihan masih yakin dengan kekuatan Qin Chen. Kamu terlalu banyak berpikir. Tang Yilan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu pikir kamu adalah orang bijak tingkat ketiga, dan Mo Xuanshan juga orang bijak tingkat ketiga, dan jika dia bisa mengalahkanmu, dia bisa mengalahkan Mo Xuanshan? Sama seperti kakak senior yang saya tantang beberapa hari yang lalu, saya pikir saya 100% yakin, tetapi saya tidak menyangka kakak senior itu mengendalikan dua jenis roh gunung yang disentuh oleh kegelapan, keterampilan spiritual semuanya telah dibudidayakan ke alam Dacheng. Dengan meledaknya dua keterampilan spiritual Dacheng Jingsan, saya dikalahkan karena saya tidak dapat melakukan apapun. Roh gunung-gunung Buzu benar-benar memperkuat orang-orang suci terlalu banyak setelah mereka dipromosikan. Singkatnya, saya sekarang mengerti mengapa Gunung Buzu bisa menjadi 7 sekte surga, dan roh gunung adalah inti dari Gunung Buzu. Setelah gagal, pemahaman Tang Yilan tentang Sanling disegarkan. Orang-orang seperti dia, dan He Zihan, mengendalikan semangat gunung. Namun, penguasaan pendahuluan dan penguasaan mendalam sangat berbeda. Terlebih lagi, Gunung Moxuan ini adalah 899 dalam daftar surga, dan cengkeraman roh gunung harus lebih kuat. Tetapi cengkeramannya terhadap roh gunung hampir nol. Apa yang bisa dia gunakan untuk mengalahkan dia? Tang Yilan menatap Qin Chen, matanya berbinar penuh semangat. Namun, saya benar-benar ingin melawannya. Saya membiarkan dia menyingkirkan saya di hutan Putri Duyung sebelumnya,
kali ini saya harus melawannya. Dia berpikir tidak mungkin bagi Qin Chen untuk mengalahkan Mo Xuanxian. Namun, ini tidak berarti dia tidak mengenali Qin Chen. Sanling benar-benar kuat. He Zihan terdiam setelah mendengarkan. Dia juga memiliki tentakel gelap dari roh gunung, tetapi dia hanya merasa bahwa tentakel gelap itu membantunya, dan dia belum mencapai titik di mana itu seperti dewa. Hah, Kakak Meng, mata Tang Yilan tiba-tiba membeku. Bukan hanya dia, banyak murid menemukan Meng Qingxiao yang muncul. Bagaimana saudara Meng datang ke Gunung Peri Tianbang? Tang Yilan sedikit bingung. Tidak peduli seberapa besar imajinasinya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Meng Qingxiao datang untuk menemui Qin Chen secara khusus. Meng Qingxiao sudah mengetahui tentang tantangan Qin Chen ke Tianbang beberapa hari yang lalu. Sejujurnya, Meng Qingxiao sangat terkejut dengan perilaku Qin Chen yang menantang dua murid Tianbang berturut-turut setelah dia datang ke Zhoushan. Dia tidak tahu apakah Qin Chen bisa berhasil dalam tantangan itu. Singkatnya, dia merasa bahwa saudara muda Qin Chen adalah pria yang galak. Mungkin ini alasan mengapa Tuan Xian menyukainya pada pandangan pertama. Meng Qingxiao berkata dengan sedikit ketidakadilan di dalam hatinya, bahkan aku belum diberi perintah khusus oleh peri, dan aku masih muridnya. Qin Chen sama sekali tidak menyadari nilai dari perintah khusus itu. Pada saat ini, setelah memeriksa token giok identitas, formasi pada platform tantangan akan dimulai secara otomatis. Pada saat yang sama, kiri atas dan kanan atas masing-masing mengungkapkan informasi dasar dari kedua lawan. Ini secara khusus diatur oleh Bu Zhoushan untuk para murid yang menonton tantangan, sehingga para murid yang menonton pertempuran dapat lebih memahami tingkat tantangan. Di kiri atas adalah informasi Gunung Moxuan. Gunung Moxuan, seorang murid luar, peringkat 899 di Tianbang, alam suci agung peringkat ketiga, roh gunung, domba api. Sage agung peringkat ketiga, kakak laki-laki, bisakah kamu dan kakak kedua mencobanya? Lingxi bertanya setelah melihat kultivasi Mo Xuanxian. Gupingan berkata, 899 ini pasti tidak mudah, mari kita lihat dulu. Jika itu benar-benar hanya orang bijak tingkat ketiga, Gupingan pasti tidak takut. Tetapi belakangan ini ketika dia pertama kali memasuki Gunung Buzu, Gupingan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menilai kekuatan seseorang berdasarkan kultivasinya. Mengapa kakak kelima bersikeras untuk menantangnya? Gu Xiaoyu sedikit bingung. Dia merasa harus ada kandidat yang lebih cocok, bukan? Di kanan atas adalah pesan Qin Chen, untuk Qin Chen. Kecuali beberapa orang, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, banyak murid yang hadir sangat ingin tahu tentang Qin Chen. Melihat informasi Qin Chen terungkap, banyak mata yang menonton. Qin Chen, seorang murid luar, berperingkat di Wu Tianbang, orang bijak tingkat 5, roh gunung, dan domba api. Sejumlah besar pemandangan membeku. Apakah saya tidak salah? Bagaimana situasinya? Aku akan pergi. Kupikir dia sangat kuat. Tidak apa-apa jika dia tidak memiliki peringkat. Zhongsheng peringkat 5, apakah ini serius? Tanda tanya besar muncul di dahi semua murid. Ini bukan lagi kekecewaan. Sebaliknya, dia jatuh ke dasar lembah, ke dalam jurang. Sudah hilang? Apa menariknya? Beberapa murid menoleh dan pergi di tempat. Lagi pula, apa yang Anda lihat dalam sedetik? Belum lagi imbang, pasti ada ketegangan, kan? Pada tahap tantangan, Mo Xuanxian, yang berpikir bahwa Qin Chen mungkin telah mengisi informasi pribadi yang salah, menggelengkan kepalanya. Jika demikian, maka tidak heran dia,
Murid wasit bertanya, Qin Chen, apakah Anda ingin melepaskan tantangan karena penyimpangan kekuatan yang besar? Jika tidak, saya hanya dapat memastikan bahwa hidup Anda aman. Terima kasih saudara telah mengingatkan saya ingin mencoba. Qin Chen menangkupkan tangannya ke murid wasit. Murid wasit tidak berdaya. Kalau begitu, bersiaplah. Dia berdiri di tepi platform tantangan dan mengibarkan bendera hijau. Permukaan tubuh Mo Xuanshan telah melepaskan gelombang penghancuran kekuatan suci, siap untuk pergi. Qin Chen sangat tenang, seperti danau tanpa ombak. Sua, diikuti oleh murid wasit, mengibarkan bendera hijau. Tantangan dimulai, ledakan tanpa ragu sedikit pun. Mo Xuanshan mengangkat tinjunya seperti badai petir, dan ada lebih dari 1000 tinju surgawi yang menyatu, menderu dan mengguncang langit. Heavenly Fist 7, Sekte Tinju kelas 4, semua murid yang hadir menunjukkan keterkejutan. Saudara Mo, bukan, untuk berurusan dengan Zhongsheng, itu adalah Tian Quan Qi secara langsung? Ini untuk membunuh lawan dengan satu pukulan. Kulit murid wasit juga berubah, dan dia memelototi Mo Xuanshan. Bukankah ini memaksanya untuk campur tangan, pembunuh yang luar biasa? Nyatanya, Mo Xuanshan tahu bahwa wasit akan campur tangan di tengah jalan, jadi dia tidak ragu untuk bergerak. Rencana awalnya adalah memiliki Qin Chen dalam sekejap, menyelamatkan Zhou dari membuang-buang waktu dengan Qin Chen. Apakah ini murid Tianbang? Mata Qin Chen sedikit membeku ketika dia melihat tinju lawan akan meledak. Sangat sulit bagi Sage Agung untuk menjadi master peringkat keempat. Kelihatannya, pada dasarnya, para murid Tianbang pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Melihat 7 tinju surgawi dari Gunung Moxuan akan mengenai Qin Chen, tetapi Qin Chen tidak menanggapi sama sekali, para murid wasit mengutuk dalam hati. Whoosh! Dia melintas dengan cepat. Kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari Sage besar, dan dia berencana untuk memblokir pukulan Mo Xuanshan untuk Qin Chen, mengumumkan bahwa tantangan Qin Chen telah gagal. Apa yang kamu lakukan? Para murid yang hadir tidak bisa berkata-kata. Tentang apa semua ini? Di mana ada langkah pertama, wasit perlu turun tangan. Namun, mereka tidak berpikir ada masalah dengan intervensi langsung wasit. Jika Anda tidak ikut campur, Anda akan mati. Kakak wasit, minggir! Teriak Qin Chen buru-buru. Dia tahu apa yang dipikirkan murid wasit. Namun, jika dia memblokir pukulan ini, dia mungkin menyatakan dirinya kalah di saat berikutnya, dan Qin Chen akan terlalu banyak dianiaya. Teriakan Qin Chen mengejutkan wasit, biarkan aku menyingkir. Aku menyelamatkan hidupmu. Hal yang sama berlaku untuk para murid di antara hadirin. Boom, sama seperti wasit tertegun. Mo Xuanshan meninju Qin Chen. Sudah berakhir. Ekspresi wasit berubah drastis, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Ini mematikan. Jika ini masalahnya, maka dosa saya sendiri akan menjadi besar. Bagaimanapun, arti keberadaannya adalah untuk mencegah hidup dan mati di panggung tantangan. Mo Xuanshan, kamu, murid wasit berteriak keras, ekspresinya agak ganas. Dia dengan marah memarahi Mo Xuanshan, dan tiba-tiba matanya membeku. Karena dia melihat Qin Chen berdiri di sana dengan utuh. Mo Xuanshan juga tercengang. Dia menatap tinjunya dengan curiga. Apakah kamu sedang bermimpi? Baru saja saya sepertinya memukul 7 tinju surgawi dengan akurat dan mengenai target, bukan? Ini tidak normal. Para murid yang hadir juga bingung. Orang baik, ada apa? Seorang sage menengah dihantam keras oleh Heavenly Fist 7 sage besar peringkat ketiga tanpa mematahkan sehelai rambut pun. Ini tidak benar, bukan, kakak wasit?
jika aku tidak bisa bertahan, aku akan mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Qin Chen berkata kepada murid wasit yang lamban, dan kemudian menatap Mo Xuanshan. Satu langkah Mo Xuanshan memang tirani, namun, itu tidak cukup untuk mengalahkan Qin Chen. Baru saja, Qin Chen menggunakan Siji Tiantu dan menerima tinju surgawi ke-7 tanpa cedera. Kakak Mo, jika kamu tidak menggunakan Sanling, aku tidak akan membiarkanmu, saudaraku. Qin Chen mengatakan ini dengan serius, kamu. Ekspresi Mo Xuanshan berubah, biarkan aku. Nafasmu begitu besar. Meskipun Qin Chen baru saja menangkap Tian Kuan Qi-nya, dia sangat terkejut. Namun, ini bukan modal kamu bisa sombong di depanku. Penonton pun semakin heboh. Arogan, seorang murid tanpa peringkat di Tianbang sebenarnya berbicara begitu lantang kepada seorang murid Tianbang. Dia akan membayar harganya, Tang Yilan menggelengkan kepalanya. Ada celah besar antara murid Gunung Buzu yang menggunakan roh gunung dan murid Gunung Buzu yang tidak menggunakan roh gunung. Dia memiliki suara dalam hal ini. Mengaktifkan Jue Roh Gunung, Mo Xuanshan memanggil domba api roh gunung. Qin Chen bisa melihatnya, ada 5 pola bintang di tubuh Yan yang lawan. Ini berarti bahwa Mo Xuanshan telah mengembangkan Yan yang ini ke alam kerusakan bintang 5. Pada saat ini, Qin Chen juga memanggil roh gunungnya. Mereka semua adalah domba Yan, tetapi karena Yan yang di Gunung Moxuan adalah bintang 5, volumenya lebih besar terlebih dahulu, dan energinya jelas lebih kuat dan lebih agung. Meski seekor domba, ia memiliki momentum seperti harimau. Di sisi lain, bagaimana dengan Qin Chen? Satu-satunya hal yang harus diperhatikan adalah berbeda dari rambut merah menyala Yan yang normal, volume dan momentumnya jauh lebih buruk. Lagi pula, Rampage Flame Sep milik Qin Chen hanya 3 bintang. Perbedaan antara 2 bintang masih terlihat jelas. Murid-murid lainnya tidak merasakan apa-apa, tapi Tang Yilan, Gupingan, dan Meng Qingxiao yang hadir semuanya tercengang. Karena hanya mereka yang tahu, Qin Chen adalah murid baru yang baru saja memasuki Gunung Buzu. Terutama Meng Qingxiao, dia menemani Qin Chen, dan dia melihat domba api ganas yang dikontrak oleh Qin Chen. Hanya 10 hari, bagaimana Anda melatihnya menjadi 3 bintang? Otak Meng Qingxiao telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Meski budidaya roh gunung bergantung pada berbagai bahan berharga. Namun, meski ada bahan berharga yang tak ada habisnya, masih butuh waktu untuk mencernanya. Dipromosikan dari tanpa peringkat menjadi bintang 3 dalam 10 hari? Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dia melihatnya sekarang, Meng Qingxiao masih tidak percaya. 10 minggu atau lebih, dia berpikir. Bahkan Master Xian yang berpengetahuan luas pun akan terkejut saat melihat pemandangan ini, bukan? Saudara muda kelima, ada yang salah dengan roh gunung ini. Wajah Ling Si kusam, dan mereka semua pergi ke Taman Roh Gunung untuk memilih roh gunung ketika mereka memasuki Gunung Buzu beberapa hari yang lalu. Tapi itu masih tanpa nilai, bahkan 2 keterampilan roh gunung yang menyertainya masih belum dikuasai. Mengapa roh gunung saudara laki-laki kelima sudah bintang 3? Ini bukan hanya salah, itu sangat salah, tidak normal. Jika bukan karena fakta bahwa roh gunung hanya dapat dikontrak tanpa peringkat, mereka semua meragukan apakah Qin Chen langsung mengontrak domba api bintang 3. Mo Xuanshan di panggung tantangan juga mengerutkan kening. Dia ingat bahwa kakak laki-laki Zhou, Zhu Tiankuang, mengatakan bahwa Qin Chen tampaknya adalah murid baru yang baru saja mulai, bukan? Apa mungkin aku salah dengar?
Atau, sebelum memasuki Gunung Buzu, Qin Chen ini telah membudidayakan Yan yang selama beberapa tahun. Mo Xuanshan merasa bahwa yang terakhir lebih mungkin. Kalau tidak peduli seberapa besar otaknya, dia tidak akan bisa menerima murid baru yang mempromosikan Sanling ke level bintang 3 dalam 10 hari. Bersambung.